Riko di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas sebuah kasus mengerikan yang pernah menggegerkan dunia pada tahun 1988 hingga tahun 1989 silam. Cerita kali ini datangnya dari negara Jepang, di mana ada seorang psikopat sekaligus kanibal kejam, tapi bisa dibilang sangat pengecut. Karena korban dari psikopat gila ini merupakan anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kepada kalian bahwasanya kisah yang akan kami bawakan adalah 100% kejadian nyata dan bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Dan tetaplah bersama kami di Jurnal Faro. Saat itu, seorang pemuda tengah berkendara menggunakan sebuah mobil bermerek Nissan Langley. Pemuda itu berkendara di daerah Saitama di kota Tokyo. Di dalam perjalanannya, pria tersebut kemudian menemukan seorang gadis kecil berusia 4 tahun yang diketahui bernama Kono. Pemuda tersebut mengajak gadis kecil polos itu untuk ikut naik ke dalam mobilnya. Pemuda tersebut mengatakan bahwa dirinya akan mengajaknya jalan-jalan ke sebuah tempat yang sangat indah. Mereka pun akhirnya berkendara selama kurang lebih 90 menit, dan sesampainya di daerah yang penuh pepohonan, Kono dan pemuda tersebut berjalan ke tempat yang jauh dari jalan utama. Lalu, setelah berbincang sekitar 30 menit, pemuda yang belum dikenal Kono langsung melakukan hal gila dengan mencekik gadis kecil tak berdosa yang diajaknya untuk berjalan-jalan. Setelah memastikan korbannya sudah lepas, pemuda ini lantas melucuti semua pakaian Kono dan mulai melakukan hal bejat kepada Kono. Pemuda tersebut melakukan pelecehan seksual, bahkan dia juga mengabadikan momen menjijikan tersebut menggunakan kameranya. Setelah melakukan hal bejat tersebut, kemudian pemuda gila ini meninggalkan tubuh gadis malang tersebut begitu saja. Dan dia hanya membawa pakaian dari gadis malang yang tak berdosa itu untuk dibawa pulang. Kemudian, pada tanggal 8 Oktober 1998, kembali terjadi kasus yang sama seperti apa yang telah terjadi kepada Kono. Dan yang melakukan tidak lain dan tidak bukan adalah pemuda yang telah menghilangkan nyawa Kono. Korban yang kedua bernama Yoshizawa, seorang gadis kecil yang saat itu berumur 7 tahun. Saat itu, gadis malang itu dibujuk oleh pelaku, kemudian dibawa ke tempat yang sama saat dia melakukan apa yang telah terjadi pada Kono. Pemuda gila itu melakukan aksi bejat kepada korbannya yang kedua di tempat yang sama. Lalu, 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Desember 1998, seorang bocah berusia 4 tahun dan diketahui bernama Erika Nanba yang tinggal di wilayah Naguri di kota Tokyo kembali menjadi korban dari keganasan pedofil sekaligus psikopat gila yang sedang menteror negara Jepang, khususnya di kota Tokyo. Dalam aksi ketiganya kali ini dimulai dengan menculik korban, lalu memintanya membuka baju dan mulai mengambil gambar dari gadis malang tersebut. Nanba yang ketakutan kemudian berteriak meminta pertolongan. Akan tetapi, pelaku kemudian mulai melingkarkan tangannya di leher korban. Orang gila ini kemudian mulai meremas leher gadis kecil itu, hingga akhirnya dia kehilangan nyawanya. Pelaku kemudian mengikat kedua tangan korban ke belakang dan serta melakukan hal bejat dan keji. Dia kemudian membawa tubuh gadis kecil itu menuju sebuah tempat parkir yang terletak tak jauh dari hutan. Dan pembunuhan terakhir yang dilakukan pemuda psikopat sekaligus pedofil terjadi pada 6 Juni 1989, atau tepatnya 6 bulan setelah membunuh Nanba. Aksinya kali ini melibatkan seorang gadis kecil berusia 5 tahun, dan seperti serangkaian aksi-aksi keji sebelumnya, yang berbeda kali ini adalah pelaku membawa pulang tubuh gadis malang tersebut. Selama 2 hari, gadis kecil itu berulang kali diperkosa oleh pelaku, dan bahkan jasad yang sudah mulai mengeluarkan bau busuk itu diletakkan di kasurnya, yang berarti pelaku harus berbagi kasur dengan anak utuh.
yang sudah tidak lagi bernyawa. Setelah tubuh gadis kecil itu mulai membusuk, pelaku kemudian mulai membagi tubuh Namoto menjadi beberapa bagian. Dan yang paling menjijikkan adalah psikopat ini mulai meminum darah yang keluar dari tubuh Namoto yang ia potong-potong. Dan tak hanya sampai di situ, aksi kanibalisme juga dilakukan dengan cara memanggang tangan korban di belakang rumahnya dan mulai menikmati daging panggang manusia. Setelah melakukan hal gila tersebut, pelaku kemudian meninggalkan sisa potongan tubuh korban di dekat toilet di sekitar kuburan dan membuang sisanya ke bukit yang tak jauh dari rumahnya. Benar-benar sungguh psikopat gila dan juga kanibal manusia yang satu ini. Kemudian setelah beberapa saat, pemuda tersebut mulai gelisah dan khawatir jika tubuh korban akan ditemukan oleh orang lain. Pelaku kemudian bergegas mengumpulkan potongan tubuh gadis kecil itu. Lalu dia menyimpannya di dalam rumah. Sebenarnya aksi gila pemuda psikopat ini terbilang berantakan, dan bahkan pemuda ini hampir tertangkap beberapa kali. Akan tetapi, ia berhasil lolos. Pada kasus yang ketiga, saat menculik Nanba, salah seorang petugas melihat potongan baju yang saat itu dipakai Nanba di tempat parkir di mana pelaku memarkirkan mobilnya. Dan pada saat itu, pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian besar-besaran atas hilangnya Nanba. Dan setelah melakukan pencarian yang cukup melelahkan, akhirnya jasad Nanba berhasil ditemukan di tengah hutan. Lalu setelah berita ini tersebar ke masyarakat, ada lagi dua orang yang mengaku pernah menolong seorang pria yang saat itu ban mobilnya terperosok ke sebuah pembatas jalan. Namun sayangnya saat itu pelapor tidak mengingat wajah dari orang tersebut dan hanya mengetahui jika mobil yang dikendarai terduga pelaku adalah sebuah mobil bermerek Toyota Corolla. Dan perlu kalian ketahui, pada saat itu Corolla menjadi mobil yang sangat laris di negara Jepang. Dan dari sinilah yang membuat pelaku sempat menghentikan aksinya selama kurang lebih 6 bulan. Pelaku juga sempat hampir tertangkap saat berusaha mengeksekusi Ayako Namoto pada 1 Juni 1989. Pelaku saat itu membujuk Namoto agar segera melepaskan celana dalamnya, tetapi warga sekitar memergokinya. Kemudian pelaku berhasil melarikan diri sebelum pihak kepolisian tiba di TKP. Namun sayang sekali, Namoto akhirnya tetap menjadi korban dari psikopat gila ini. Yang berarti, Namoto berhasil hidup lebih lama, yakni 5 hari sebelum kematiannya. Lalu ketika Kono menghilang, pihak kepolisian langsung melakukan tindak cepat dengan menyatakan kasus itu sebagai pembunuhan. Seluruh rumah di area Saitama didatangi oleh pihak kepolisian, dan di jalan raya banyak polisi yang memberikan pengumuman melalui pengeras suara. Polisi itu berkata kepada warga masyarakat agar mereka menjaga anak-anaknya dan juga jangan sampai lepas dari pengawasan. Dikatakan juga bahwa pelaku juga sempat mengirimkan sebuah surat kepada keluarga korban. Surat itu berbunyi, ada iblis yang sedang berkeliaran. Dan bahkan keluarga dari Kono juga mendapatkan sebuah kiriman kotak misterius, dan setelah dibuka, ternyata isi dari kotak tersebut adalah sebuah abu pembakaran manusia, gigi manusia, dan foto baju dari Kono. Di dalam kotak itu juga terdapat sepucuk surat yang bertuliskan, "Mari tulang belulang, dikremasi, investigasi, bukti." Keluarga korban sangat histeris saat mengetahui bahwa itu adalah bagian tubuh dari putri mereka. Kemudian kotak itu diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti. Pada saat itu, dokter gigi gagal melakukan identifikasi terhadap gigi dari Kono. Dan yang mengherankan adalah pelaku kemudian malah mengirimkan sebuah surat yang mengatakan bahwasanya itu memang gigi milik Kono dan dia telah melakukan 3 pembunuhan terhadap gadis-gadis kecil lainnya. Dan bukan hanya keluarga Kono, keluarga dari Nanba juga mendapat sebuah surat yang bertuliskan, "Erika, batuk, tenggorokan, istirahat, mati." Dari sinilah pihak kepolisian kemudian menyimpulkan bahwasanya pelaku adalah orang yang sama, dan ini menegaskan bahwa pembunuh berantai sedang berkeliaran dengan bebas
di daerah Saitama di kota Tokyo. Hingga akhirnya pelaku bejat ini tertangkap ketika dia hendak menyambangi dua gadis kecil yang tengah bermain di halaman rumahnya. Pada saat itu, pelaku berhasil menggiring salah seorang gadis kecil masuk ke dalam mobilnya. Dan di bangku belakang itu, dia dipaksa membuka celana dalamnya. Kemudian gadis kecil itu menangis ketakutan. Tetapi saat itu, pelaku malah memfoto bagian alat vital korban. Sang kakak yang saat itu berhasil kabur, kemudian melaporkan hal tersebut kepada ayahnya. Sang ayah langsung bergerak cepat dan sesampainya di lokasi, dia mendapati bahwa anaknya sedang mendapatkan perlakuan buruk dari seorang pemuda asing. Pelaku akhirnya mendapatkan pukulan keras di kepalanya. Akan tetapi, lagi dan lagi dia berhasil melarikan diri sebelum pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian. Agak gemesnya dengan warga yang berada di sana. Kenapa nggak langsung diikat aja gitu? Tetapi ayah korban saat itu berhasil melihat detail dari fisik pelaku, dan yang gak habis pikir, pelaku dengan bodohnya kembali ke lokasi kejadian, dan akhirnya dia berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian yang saat itu sudah menunggu. Pihak kepolisian kemudian menggeledah rumah dari pemuda tersebut yang diketahui bernama Tsutomu Miyazaki. Dan di dalam rumah tersebut, polisi berhasil menemukan sisa-sisa dari tubuh korban dan berbagai rekaman video dari aksi kejam pelaku. Lalu siapakah Tsutomu Miyazaki? Kali ini kita akan langsung berkenalan dengan Tsutomu Miyazaki. Dia merupakan seorang pria yang lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1962. Dan Tsutomu dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang keluarga kaya. Ayahnya merupakan seorang pemilik Akikawa Shimbun yang merupakan koran harian lokal dari jaringan Itsukaichi. Tetapi dalam hal akademis, Tsutomu Miyazaki tergolong sebagai anak yang tidak berprestasi atau bisa dibilang nilai akademisnya buruk. Namun, Tsutomu bisa merasakan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Kehidupan dari Miyazaki terbilang jauh dari kata sempurna karena dia terlahir sebagai bayi prematur. Tangannya mengalami kecacatan seumur hidup, di mana tangannya terlihat keriput dan tulangnya menyatu dengan lengan bagian bawah. Atau dengan kata lain, Miyazaki tidak mempunyai tulang pergelangan tangan. Dan jika dia ingin menggerakkan tangannya, maka dia juga harus menggerakkan seluruh lengan bawahnya. Dikatakan bahwa kondisi ini akibat dari hubungan sedara yang dilakukan oleh kakak sekaligus ibu kandung Miyazaki. Jadi simpelnya gini lur, kakak kandung dari Miyazaki melakukan hubungan gelap dengan ayahnya, sehingga muncullah Tsutomu ini geng. Hasil dari hubungan gelap itu, dan dia juga harus menerima akibat dari ulah kedua keluarganya. Miyazaki juga menjadi bahan olok-olok atau bahan bullying oleh teman-temannya di sekolah, hingga akhirnya dia menjadi seorang yang pendiam dan penyendiri. Sulit baginya untuk mendapatkan teman yang bisa mengerti dengan keadaannya, dan bahkan sebagian teman di sekolahnya mengatakan jika Miyazaki sebagai orang yang memiliki tangan konyol. Mungkin kata-kata dari teman-temannya inilah yang nantinya mendorong Miyazaki menjadi seorang psikopat yang sangat mengerikan. Dan diketahui juga pada saat di perguruan tinggi, Miyazaki mengambil jurusan fotografi. Miyazaki juga sering mengikuti berbagai kegiatan olahraga di kampusnya. Tetapi yang menjadi perhatian teman-temannya adalah Miyazaki bahkan tidak pernah sedikit pun menyukai olahraga. Di sana, dia hanya mengambil foto-foto mahasiswi yang saat itu tengah berolahraga. Dan yang lebih parahnya adalah, dia menggunakan foto-foto temannya itu sebagai bahan imajinasi untuk melakukan masturbasi. Setelah lulus dari kuliahnya, kehidupan Miyazaki menjadi semakin kacau. Pada saat itu, dia berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan milik ayahnya. Namun, yang bikin geleng-geleng kepala adalah kebiasaan cabul Miyazaki semakin menjadi-jadi. Dan bahkan, dia juga pernah tertangkap basah, mengintip saudarinya sendiri yang saat itu tengah mandi. Tetapi, ketika ditegur, Miyazaki malah berusaha menyerang saudarinya. Dan bahkan, ibunya yang turut mengomelinya juga mendapatkan penyerangan dari Miyazaki. Dan atas peristiwa ini, akhirnya Miyazaki dijatuhi hukuman mati. Persidangan itu dihadiri sekitar 1.500 orang.
Dan saat itu hanya ada 50 orang saja yang bisa masuk ke dalam ruang sidang. Pada saat proses persidangan, Miyazaki justru hanya menghabiskan waktunya dengan tidur di persidangan. Psikiater mengatakan bahwa Miyazaki menderita skizofrenia atau kepribadian ganda. Memang masa kecil Miyazaki tidak begitu dekat dengan keluarganya atau kedua orang tuanya. Dia malah lebih sering menghabiskan waktu dengan kakeknya. Lalu setelah kakeknya meninggal, orang yang dianggap Miyazaki sebagai pelindung telah tiada. Miyazaki kecil berubah menjadi sosok yang pendiam dan antisosial. Dan Miyazaki juga mengaku telah memakan abu pembakaran jenazah kakeknya. Menurutnya, kakeknya akan tinggal bersamanya di dalam tubuhnya. Miyazaki akhirnya menjalani hukuman gantung pada tanggal 17 Juni 2008 dan Miyazaki akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang telah dia perbuat. Dan itulah tadi pembahasan kita kali ini tentang Miyazaki, sosok pembunuh, psikopat sekaligus kanibal. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah mungkin seperti ini yang dikatakan oleh Joker? Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Saya Riko, admin dari Jurnal Faru undur diri, and see you on the next video. Bye-bye.